Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama kami untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Ista Dinuslamia selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama narasumber calon guru penggerak Angkatan 11, yakni Ibu Nining Ika Mardianti, SPD SD. Baiklah Bapak Ibu, saya akan membacakan rangkaian acara pada webinar siang hari ini. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, pembukaan doa. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang keempat, presentasi oleh calon guru penggerak Ibu Nining Ika Mardianti. Yang kelima, tanya jawab. Dan keenam, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu pembukaan, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Imam Sobirin. Kepada beliaunya kami persilahkan. Sambutan kari apa kepala suara kari ya? Kepala suara. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Tambak Agung, beserta staf serta tenaga kependidikan. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang penuh barokah ini kita masih diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan atau mengikuti program dari Bu Wajah Nining Ika Mardianti selaku CGP untuk materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa kita sukseskan sampai purna dan mendapatkan hasil yang maksimal. Marilah nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua ini kita ucapkan dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Bapak Ibu Guru personil SDN Tambak Agung yang saya banggakan, yang pertama yang perlu saya sampaikan di sini adalah rasa haru dan terima kasih yang sangat tak terhingga kepada semua personil SDN Tambak Agung yang sudah mengikuti program CGP dari angkatan 1 sampai dengan angkatan ke-11. Alhamdulillah SDN Tambak Agung semakin tahun semakin banyak personil yang ikut dan lolos di CGP, khususnya pada angkatan ke-11 ini yaitu Bu Wajah Nining Ika Mardianti. Semoga yang sudah dilakukan oleh Bu Nining ini bisa menginspirasi semua personil bagi yang belum untuk mengikuti jejak Bu Nining ke depan. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilakukan oleh Bu Nining, kita semua bisa menyerap ilmu yang akan dijabarkan dan dipraktekkan, khususnya untuk anak-anak di SDN Tambak Agung. Yang ketiga, semoga Bu Nining dalam hal ini dalam melakukan program CGP sampai dengan nanti pembelajaran terakhir, mudah-mudahan sukses, lancar, dan tidak ada halangan apapun sehingga Bu Nining nanti mendapatkan hasil yang maksimal serta lulus dan membawa sertifikat. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan mari kita doakan semua langkah Bu Nining ke depan menjadi langkah yang sukses, maju, dan insya Allah nanti bila ditakdirkan juga menjadi kepala sekolah yang bisa membawa perubahan untuk lembaga ke depannya. Begitu sambutan dari saya. Apabila ada kata yang tidak sopan atau menyinggung perasaan panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu tentunya presentasi oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Nining Ika Mardianti SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Ista. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyempatkan di jam-jam rawan ini, jam siang, menyempatkan untuk hadir mengikuti webinar untuk penyebaran diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan,
Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dituntun ke jalan kebenaran. Izin share screen dulu. Baiklah, saya akan mulai diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, CGP Angkatan 11. Sebelum saya memaparkan, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak kira-kira? Ya, menurut saya ya. Menurut Pak Ali, nggih. Kemudian pemberian Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju napa mboten? Setuju. Setuju Setuju. sekali. Menurut Pak Ali setuju. Kemudian guru harus memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah atau memiliki masalah. Wajib Wajib. sebagai Yang pembimbing. terakhir, guru berperan sebagai teman. Apakah perlu kita berperan sebagai teman kepada Ya, kadang-kadang juga perlu, kita juga sebagai ayah juga perlu, begitu. Ya, nggih. Nah, sebelum kita tahu jawaban yang tepat tentang 4 pertanyaan ini, mari kita pahami sama-sama. Pengertian dari budaya positif sendiri, tentunya Bapak Ibu guru sudah melakukannya di sekolah. Tanpa disadari sudah dilakukan di sekolah. Budaya positif sendiri merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebijakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang sudah jenengan lakukan banyak sekali tentunya. Pagi sudah di depan pintu sudah menyambut anak-anak, menyalami anak-anak, itu sudah termasuk budaya positif. Konsepsi budaya positif. Di sini ada beberapa, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dulunya paradigma pembelajaran itu semua pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kita benar-benar harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada beberapa ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu yang menjadi miskonsepsi antara perubahan paradigma dulu dan sekarang. Nah, di sini
Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori, dari stimulus respon ke teori kontrol, dari realitas kebutuhan kita sama ke realita kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif sendiri adalah dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini siapa yang Bapak Ibu yang sering memberikan penghargaan ke siswanya? Yang masih sering memberikan penghargaan? I am. Pak Ali, yang masih sedikit-sedikit memberikan ancaman sampai Pak Imam Pak ngancam. Imam, ya sampai nek gak nggarap PR meneh tak setrap ngarepe gendero. Masih Betul. ada seperti itu Bapak Ibu guru? Itu yang senyum-senyum itulah, yang senyum-senyum itu. Sinten Bu Inu ah. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi atau lembaga, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Primary Program PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan life skill dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang aktif, dan memberikan orang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di antaranya ada 5, yaitu bertahan hidup, contohnya kita makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia sendiri yaitu motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Di sini ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira dari ketiga ini terdapat perbedaan, yaitu jika hukuman tidak terencana, sifatnya tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman bisa psikis atau fisik, bisa berupa diumpat-umpat, kalau fisik dilempar penggaris, nggih ya Pak Ali, tasik ngoten nah, dilempar penghapus. Untuk konsekuensi, terencana disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini biasanya lebih longgar, lebih apa nggih? Ndak seperti hukuman. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini lebih ke arah pendekatan pada anak. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira kita selama ini, selama mengajar, kita di posisi yang mana nggih? Kita lihat videonya satu persatu. Ini sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi salah satu contoh posisi penghukum. Kita beralih ke posisi pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, dari 2 posisi tadi, bisa kita lihat posisi penghukum. Bu gurunya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Hukuman verbal atau fisik dampak dari posisi penghukum tadi, kira-kira apa nggih? Murid jadi seperti apa?
dampak yang terjadi karena dihukum, biasanya anak itu trauma. Itu Iya, menurut pengalaman yang sudah saya lakukan dan temukan. iya. Terima kasih Pak Ali. Untuk yang posisi pembuat bersalah, suara cenderung lembut nggih gurunya tadi. Namun kata-katanya seperti menyalahkan muridnya. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada muridnya dengan membuat guru menderita, merasa menderita karena akan ditegur kepala sekolah. Kira-kira dari dampak terhadap siswa ini apa nggih untuk yang pembuat merasa bersalah menurut Bapak Ibu? Kalau menurut saya, anak-anak yang diposisikan membuat rasa bersalah, itu nanti anaknya jadi minder. Karena Nggih. terus disalah-salahkan begitu. Betul Pak Ali nggih. Terima kasih Pak Ali. Matur nuwun jawabannya Pak Ali. Kita lanjut ke posisi selanjutnya yaitu posisi sebagai posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kita lanjut yang posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas per jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Yang 3 terakhir tadi posisi sebagai teman. Suara guru akan ramah cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kira-kira dampak jika kita menerapkan posisi teman kepada murid, dampaknya seperti apa kira-kira Bapak Ibu guru?
Menurut panjenengan kira-kira dampaknya seperti apa? Apakah murid akan tetap terlambat atau malah lebih rajin atau bagaimana kira-kira Monggo, menurut Pak Sony on the way Iya. dengan Pak Kalau Isam Bahrudin Tamimi. Silakan. kalau menurut saya, kalau guru sebagai posisi teman itu menimbulkan rasa nyaman. Nah, masuk. Ya, Setuju. itu yang jarang dimiliki oleh para guru yang ada di seluruh Indonesia. Memberikan rasa nyaman kepada siswanya. Karena bisa menimbulkan semangat dan kesadaran pada diri. Hidup guru. Ngaten nggih, matur suwun Pak Sony pendapat. Untuk posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kira-kira dampak dari posisi pemantau ini apa ke murid? Menurut panjenengan semua. Monggo, Pak Tamim, Pak Imam. Hanya memantau mengawasi kesalahan-kesalahan muridnya saja. Bila mengulangi kesalahannya, mungkin kesalahannya akan dihitung. Berapa yang sudah diperbuat kesalahannya. Kalau sudah tidak melakukan kesalahan, biasanya kan kalau sudah tidak terlambat lagi, nanti dapat ini, dapat reward, dapat ini. Juga akan dihitung. Wah, kalau saya tidak terlambat, nanti dikasih bu guru ini, dihitung berapa. Nanti dapat hadiah sekian. Kira-kira dampaknya ke murid bagaimana, Bapak Ibu Guru? Akan Monggo. baik atau Pak Tamim. Pak Tamim itu yang catatannya paling banyak masalah Tamim, pemantauan itu. barangkali ada pendapat kalau kita di posisi pemantau? Masuk. Oke, diberikan Oke, Pak izin. Silakan dijawab. Cek suara masuk apa Bu? Tadi kepental tadi. Ya, masuk jelas Pak Tam. Posisi pemantau nggih. Y. Ya. Untuk posisi pemantau ada peningkatan dari posisi teman tadi atau merasa bersalah. Jadi peningkatannya anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan solusi yang dia dapat sesuai dengan masalahnya. Jadi ada kolaborasi antara guru dan anak itu sendiri, sehingga akan meningkatkan rasa kemandirian anak dan meningkatkan karakter anak itu sendiri. Hanya itu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tam. Oke. Untuk posisi yang terakhir yaitu posisi kontrol, manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif, berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya bagi murid sendiri juga murid merasa percaya diri, memperbaiki masalah sendiri, juga menjadi mandiri. Di sini ada contoh 5 posisi kontrol guru yang biasanya dilakukan di kehidupan sehari-hari atau di sekolah. Penghukuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira wonten apa mboten niki sing biasa ngeten Bapak Ibu Guru? Pak Ali biasanya Bu. Kalau 1 jam di bendera enggak, biasanya saya Kurang. ajak kopi 5 menit gitu aja. Mboten mungkin nggih Pak Ali nggih. 1 jam niku lama soalnya. Lama. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sinten ingkang biasa ngeten. Kalau saya enggak akan mengecewakan jenengan kok, tenang. Ya, jangan sampai. Posisi sebagai teman cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Sebagai pemantau senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus senantiasa mengawasi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya biasanya begitu. Jadi, kira-kira menurut jenengan sedoyo, kita seharusnya sebagai guru masa kini, itu kita di posisi yang mana nggih?
Monggo, raise Kalau hand. saya di pengontrol. Jenengan di pengontrol. Pak Nggih, Ali tetap di pengontrol, awas keliru nggih. Nggih. Yang lain Setuju Pak monggo. Ali, setuju. Setuju dengan Pak Ali, Bu. Pengontrol. Berarti Nggih. kita tetap ada pemantau nggih, tetap ada. Pak Tamim. Setuju dengan Pak Tamim. Ibu-ibu terus pundi? Setuju yang mana nggih, Bu? Yang manajer. Yang manajer. Ya kita juga menyesuaikan nggih Pak, nggih Bapak Ibu nggih. Kadang-kadang kita juga harus bisa jadi teman juga. Kadang-kadang anak-anak kan juga butuh curhat dengan kita. Kadang juga kita bisa jadi manajer juga, pemantau juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan saja. Kita lanjutkan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, masuk yang mana? Pembuat rasa bersalah, nggih. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang mana dari kelima tadi, Bapak Ibu? Merasa bersalah mungkin, Bu. Merasa bersalah, nggih. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira kita di posisi kontrol yang mana? Untuk yang nomor 3. Posisi kontrol nomor 2 sepertinya. Nomor 2. Teman. Teman. Yang keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Di posisi kontrol yang mana? Ya. Manajer. Kok manajer wae Manajer si Pak Son. Oh, pemantau. Merasa bersalah nggih Bu nggih, Pak Bu. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di Itu posisi kontrol yang mana ini? ancaman itu. Ancaman dan gangguan. Pemantau itu mungkin, Pak. Pemantau. Manajer. Ya, pemantau. Nggih, Pak Tam. Terima kasih, Bapak Ibu. Kita menginjak ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sini tentunya semua sudah membuat keyakinan kelas. Saya percaya semua sudah membuat keyakinan kelas. Nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Sampun. Lengkap Pak Ali, Bu. Pun Alhamdulillah. ada 5. Ada 5. Kira-kira waktu membuat keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan atau tidak, nggih Pak Ali? Saya tidak hanya melibatkan anak, bahkan wali murid pun saya libatkan itu. Masya Allah. Nggih. Berarti ada kolaborasi yang luar biasa di sini, nggih Kepala Pak. desa juga itu Pak Ali itu. Nggih. Istimewa sekali kelas Pak Ali. Nah, di sini keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri untuk menerapkan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas sendiri adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas, dibuat secara sepihak oleh guru dan tidak ada kesepakatan kelas. Kira-kira contoh dari keyakinan kelas yang sudah jenengan buat mungkin bisa diungkapkan salah satu saja dari kelas kecil mungkin Bu Kurnia, Bu Titik, satu saja keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Tentunya beda dengan kelas atas. Monggo Bu Nia.
satu contoh saja Bu Nia atau Bu Titik barangkali atau Bu Inu. Putri mungkin. Ya, Bu Nining. Saling menghargai antar sesama teman. Oke, bisa. Saling menolong sesama teman. Saling menolong. Oke, bisa Bu Nia. Sampun. Untuk kelas tingginya, barangkali ada contoh Pak Sony. Pak Tamim. Oh, saya boleh. Jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab. Boleh Pak Tamim mungkin? Oh, saya tuh melaksanakan kewajiban kelas dengan penuh tanggung jawab. Tips sama Pak Sony tadi. Nggih, hampir sama nggih dengan Pak Sony nggih. Tentunya itu semua sudah dibuat kesepakatan atau sudah disepakati dulu dengan anak-anak, kemudian dirundingkan sama-sama, diambil beberapa opsi, anak-anak memilih mana yang paling banyak opsinya, dan untuk pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak menggunakan kata tidak atau jangan. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, misalkan saling menghormati, disiplin, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan agar nanti semua punya konsekuensi jika tidak melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat: datang tepat waktu, berkata sopan, hormat kepada guru dan orang tua, menyayangi teman, membuang sampah di tempatnya. Kemudian kita akan menuju ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya punya contoh video penerapan segitiga restitusi. Aku kan. Wala sih suwe sih Anda.
Nah, itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi saat ada anak yang memiliki masalah, yaitu sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Karena alasannya bermain terlebih dahulu, jadi jajannya terlambat, akhirnya dienak-enakkan makan jajannya, akhirnya teman-temannya masuk kelas, dia terlambat masuk kelas karena masih menghabiskan kuenya. Nah, di sini, di segitiga restitusi, anak kita panggil, kita tanya baik-baik mengapa melakukan seperti itu, apa alasannya, tanpa harus kita marah-marah, tanpa harus kita melotot, atau kita mengumpat-umpat. Kita tanya pelan-pelan kenapa mereka melakukan itu. Dan kira-kira apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama wali kelasnya atau bersama kita, guru? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau memang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana yang melanggar aturan keyakinan kelas tadi? Dan kita tanyakan, kira-kira kapan anak-anak bisa memperbaiki kesalahan itu dan bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Di sini, langkah yang kita lakukan tadi menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dengan menggunakan kata-kata antara lain, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, agar anak tidak merasa bersalah. Jadi kita besarkan hatinya. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, tapi tetap kita sebagai guru bicara kepada anak, kita juga manusia biasa, kita juga pernah berbuat salah, tapi tidak perlu kita menceritakan kesalahan kita yang dulu-dulu apa, nggih. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita harus menstabilkan identitas dulu. Jika ada anak yang bermasalah atau anak melakukan kesalahan, kita tanyakan apa alasannya, kemudian kita tidak langsung menyalahkan, kita giring dulu anaknya, kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanyakan, apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu kalau kita sudah memang keterlaluan, nggih. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jika itu anak-anak membuat kesalahan karena memang melindungi sesuatu, nggih. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dengan menggunakan kata-kata sebagai berikut.
apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu terakhir yang kita tanyakan agar anak-anak bisa memperbaiki dirinya secara mandiri tanpa harus disuruh orang lain atau tanpa harus ketakutan karena ada hukuman. Jadi kuncinya di keyakinan kelas. Kita tanyakan apakah yang mereka perbuat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak. Nah, dari sini tadi kira-kira kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Pertanyaan yang di awal tadi, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu, terus pundi? Monggo raise hand. Hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa. Kalau tidak ada hukuman, pasti anak itu sembrono. Ngoten nggih, menurut Pak Imam seperti itu. Jadi hukuman itu tetap ada nggih, harus ada. Ya, tapi tidak seberat, Bu. Tidak Nggih. seberat. Berupa hukuman fisik atau psikis, Pak? Menurut jenengan atau disesuaikan dengan kesalahan anak? Ya, disesuai dengan kesalahan anaknya itu tadi. Tapi tidak hukumannya tidak hukuman fisik, Bu. Ngoten nggih. Kalau di agama mungkin kalau di pendidikan agama Islam mungkin diberikan hukuman hafalan ngoten ya, Pak. Ya, diberikan hukuman hafalan apa itu surat-surat pendek, apa doa, tapi tidak mengandung unsur apa itu mengenai fisik. Oh, nggih, nggih. Matur suwun, Pak. Yang lain mungkin Pak Tamim, apakah hukuman itu masih perlu dilakukan atau tidak, Pak? Menurut Menurut panjenengan saya, sendiri. masuk Bu suara sini. Jelas, Pak. Hukuman menurut saya bisa dilakukan tergantung kondisi. Tapi untuk saya sendiri itu adalah pilihan terakhir karena menurut saya hukuman lebih banyak daripada mungkin intinya mungkin langsung untuk ke anak-anak cuma dampak itu anak-anak menjadi emosinya tidak kontrol dan baik fisik maupun untuk yang kedua pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa nggih, sangat betul sekali karena saya sudah menerapkan di kelas 5 dan kelas 6 tapi eh, hadiah itu juga akan menyiksa anak yang tidak mendapatkan hadiah. Iya, nah. Maksudnya seperti apa, Pak Tamim? Jadi hukumannya itu akan menyiksa batin si anak yang gagal. Misalkan dalam 5 kelompok, yang sukses akan mendapatkan hadiah. Misalkan saya berikan hadiah snack. Berarti 4 kelompok yang lain akan iri atau tersiksa karena tidak dapat hadiahnya. Oh, ngoten. Nggih. Berarti Untuk 4 dan yang nomor 34 boleh langsung dijawab juga, Bu. oh nggih, boleh monggo. Oh, boleh. Oke. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah. Sebenarnya guru tidak memberikan solusi, mungkin kalimatnya guru mengarahkan solusi ke siswa. Nah, pengalaman saya, siswa sendiri itu sudah pintar, profis mereka itu sudah berkembang. Kita saja yang harus mengarahkan sesuai dengan tampilan yang mereka miliki. Yang keempat, guru berperan sebagai teman ini juga menurut saya sangat bagus, tapi dilihat kondisinya. Kondisi anak itu butuh perhatian, mungkin kita bisa sebutkan teman karena masalah anak kadang-kadang hal yang dan itu sebagai pengganti orang tua. Jadi kalau terlalu berlebihan, akan terfokus ke kita, terlalu membutuhkan kehadiran kita sendiri. Kita melupakan kehadiran.
Iya, nggih, nggih, nggih. Saja Bu, terima kasih kesempatan. Nggih, nggih, nggih. Pak Imam, yang nomor 345 belum Pak Imam. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau di pembelajaran agama atau seperti Pak Imam? Ya Bu, itu memang penting pemberian hadiah. Memang saya seperti itu, biar anak-anak itu semangat untuk belajarnya. Untuk pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Nggih. Jadi itu sangat penting Bu, untuk Berarti menumbuhkan perlu nggih Pak Imam nggih. perlu. Terus yang ketiga itu guru juga harus memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah. Jadi kalau ada siswa itu guru wajib ya memberikan solusi kepada siswanya itu tadi. Kalau Bila biasanya tidak Pak Imam sendiri ngapunten, kalau biasanya Pak Imam sendiri terus pundi penanganannya? kalau saya itu penanganannya untuk siswa yang bermasalah itu saya biasanya kalau di agama itu membaca ya supaya anak itu membaca Bu, doa-doa untuk dirinya. Nah, kalau guru agama itu misalnya anak itu nakal ya, anak si A itu saya sebut dan saya fatihai supaya perilakunya itu bisa tidak seperti ini. Nah, kalau guru agama itu seperti itu Bu. Karena anak itu nakal, saya fatihai si anak itu tadi. Nggih. Ya itu saja. Nggih, nggih. Terus yang terakhir Pak Imam, apakah guru berperan sebagai teman apa? Ya, yang keempat itu guru juga berperan sebagai teman itu ya. Memang biasanya murid itu kalau guru itu kalau serius, murid itu tidak akan berani mendekati. Nah, jadi guru itu juga wajib berperan sebagai teman curhat juga. Itu. Ya itu saja. Terima kasih Pak Imam. Pak Ali, terus pundi? Nggih, Dari saya pemaparan tadi. mengomentari dari Pak Tamim sama Pak Imam tadi, sepertinya kalau menurut saya pemberian hadiah itu sama dengan seorang guru memberikan janji. Nah, apabila janji itu tidak terpenuhi, auto anak-anak yang tidak terpenuhi tadi menjadi kecewa. Nah, itu mungkin menurut saya dalam pemberian hadiah itu berupa benda. Tapi kalau menurut segi agama, ya memang harus, itu loh, harus. Karena apa? Anak yang baik, yang bersikap baik ataupun yang tidak baik, ya kita doakan semuanya menjadi baik. Itu kalau menurut agama. Tapi memang kalau di pembelajaran di kelas, menurut saya sih jangan terlalu banyak memberikan hadiah dan harapan-harapan palsu begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Untuk yang lainnya Pak Ali mungkin sebagai teman atau guru harus memberikan solusi. Barangkali jenengan ada pengalaman punya masalah, anak punya masalah penanganannya. Kalau berperan sebagai teman itu memang saya juga setuju, karena di saat-saat anak itu ada masalah, biasanya kan tidak berani cerita ke orang tua. Dia memang betul-betul membutuhkan teman. Nah, di situ kita panggil anak tersebut yang mengalami kemunduran prestasi ataupun yang mengalami kemunduran dalam bergaul, biasanya riang kok jadi pemurung. Nah, itu biasanya saya panggil, saya ajak ngobrol berdua santai, tapi tidak di kelas, di kantor yang kiranya tidak mengundang teman-temannya untuk rasa ingin tahu kenapa sih dipanggil. Biasanya kan dipanggil itu momok biasanya. Nah, oleh karena itu maka anak tersebut saya sentuh dengan sentuhan di pundak, ada apa gitu loh.
Nah, ayo ngomong, ngobrol-ngobrol sama Pak Ali yuk. Gitu. Nah, di situ biasanya anak-anak terbuka. Saya lupa pelajaran matematika, kurang paham EPP-KPK, kurang paham faktorisasi prima. Gitu. Biasanya kalau saya seperti itu, saya bisa menjembatani anak-anak sebagai teman biar masalah yang dihadapi anak-anak itu terbuka dan kita bisa memberikan solusi. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf bila tidak berkenan. Nggih. Matur suwun Pak Ali, matur suwun sangat Pak Ali, Pak Imam, Pak Tamim pendapatnya. Alhamdulillah dari pemaparan tadi, insya Allah Bapak Ibu sudah jelas semua. Insya Allah kita juga bisa nantinya kita bisa mengaplikasikannya di sekolah sehingga sekolah kita bisa lebih maju lagi, kita bisa mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi penerus yang berhasil, nggih, yang berkarakter terutama dan beradab, beritikat baik tentunya karena ilmu tanpa adab juga tidak ada artinya, nggih. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ista. Baik, terima kasih Bu Nining. Selanjutnya tadi di sesi tanya jawab ya. Apakah dari materi yang telah dipaparkan oleh Bu Nining dari mulai pengertian budaya positif sampai restitusi tadi ada yang barangkali belum paham, bisa sharing atau diskusi bersama? Atau tadi selama Bu Nining memaparkan sudah ada komunikasi atau sudah terjawab dari Bapak Ibu? Insya Allah sudah Sudah sangat Sudah ya? jelas. bukan semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Nining Ika Mardianti, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak dan mengikuti diskusi dengan antusias. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nanti kalau dibutuhkan narasumber, siap ya? Oh, aduh. Matur suwun Bapak Ibu semua. Sama-sama. Terima kasih. Pak Tamim, Bu Ista, Pak Imam, Pak Sony on the way. Terima kasih. Matur suwun. Kembali, Kembali. Saya sudah. Mbak iki recordingnya dipaten. Engko aku wedine tak Tidak ada sesi screenshot. Oh, nggih. Kita screenshot dulu posenya. Pose terbaik. Pose terbaik nggih. Kita foto sama-sama. Monggo. Pose terbaik. 1, 2. Nggih, matur suwun. Sama-sama. Mbak piye? Pause. Pause. Stop ya.